pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu, berbudi pekerti, rela berkorban untuk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, barokah, dan kita dapat mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi, Syekh Dasuki, Syekh Syadili Syarifai, wa ila hadrati al-Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa asatid asatidina, wa nakhussu khususan ila hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari wa jami' usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa masyayikhihi wa talamidhihi wa talamidhihi, nafa'ana Allahu bi'ulumihim fid dharain, wa ila jami' abaina wa ummahatina syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Haddatsana Al-Hasanu Ibnu Bishrin, masih melanjutkan yang kemarin, bagaimana Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua bagaimana uqubul walidain, yaitu bagaimana siksa, bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anak yang berani memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik, baik perkataan, perbuatan, atau apapun yang dinilai tidak baik, dan bagi mereka yang berani untuk tidak memberikan hak-hak orang tuanya dengan sempurna. Maka kemarin dikatakan ukubah itu adalah ukubah yang paling layak untuk bisa segera dilaksanakan di dunia, di kehidupan sang anak itu, dan nanti di akhirat pun dia akan mendapatkannya ketika tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang kita lihat juga bagaimana Hadratur Rasul masih dalam tema yang sama memberikan penekanan, penegasan terhadap uququl walidain. Haddatsana Al-Hasanu Ibnu Bishrin qala haddatsana Al-Hakamu Ibnu Abdul Malik an Qatadata anil Hasani an Imrana ibni Husainin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Hadratur Rasul, kata Sayyidina Imran bin Husain, berkata kepada para sahabatnya, ma taquluna fiz zina wa syurbil khamri was sariqati. Wahai para sahabatku, apa pendapatmu, apa pandanganmu tentang dosa dari perbuatan zina, wa syurbil khamri, minum khamr, wasariqati, dan mencuri. Apa pendapat kalian tentang zina, minum khamr yang kemarin disebutkan oleh Hadratur Rasul sebagai ummul fawahish, kemudian pencurian? Apa jawab para sahabat? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam.
Kulna jawab sapa kita, Allahu ta Gusti Allah, wa rasuluhu dan utusane Gusti Allah, iku a'lamu, lebih tahu. Jenengan Gusti Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala dan jenengan tentu lebih tahu daripada kita. Luar biasa. Padahal sudah jelas itu semua adalah perbuatan jelek. Kalau kita mungkin langsung gelek Gusti ngono. Tapi para sahabat ini dalam hadis ini jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan jenenganlah yang paling pirsa, paling tahu tinimbang kita. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, hunna al-fawahish. Hunna utawi az-zina wa syurbul khamri wa syariqah iku al-fawahishu. Iku al-fawahisu piro-piro keelean. Kalau di sarahnya ma'aduma kubhuhu minal aqwal wal af'al. Kalau sudah masuk istilah fawahish, ya, fahisyah ya, jamaknya fawahish, maka itu adalah sesuatu yang tidak hanya jelek, tapi azuma kubhuhu, sangat jelek. Minal aqwali wal af'al, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan ini bisa dikategorikan sebagai al-fawahish. Kapan dikategorikan al-fawahish? Ketika azuma qubhuhu, ketika kejelekannya dianggap sangat uwelek, ya jari wong Jombang ana penekanane uwelek, tidak cuma elek tapi uwelek ngono ya. Katakannya Nabi, zino, homer, sarika gak cuma elek, elek. Wa fihinna lan iku ing dalem al-fawahish, yaitu tadi azina wa syurbul khamri was sarikah, al-uqubatu utawi siksa, gitu ya. Siksa. Dikatakan di saranya di sini wal muradu hahuna al-haddu. Yang dimaksud dalam al-uqubah di sini, dalam hadis ini adalah al-had. Jadi kalau di fikih kita kenal ada had, ada takzir gitu ya. Kalau had itu berarti hukuman itu kadarnya, besar kecilnya, jumlahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya had. Gitu ya. Kalau dalam zina hadnya dilihat dia zinanya muhson atau ghairu muhson. Kalau zinanya muhson maka dirajam, dilempar batu sampai mati. Kalau dia ghairu muhson maka dia dicambuk. Kemudian syurbul khamri sama, yaitu ada had, yaitu dicambuk. As-sarikah sama, yaitu dipotong tangan gitu ya, dipotong tangan. Ya tentu kalau ngaji fikih ada batas, ada nisab, di mana ketika sarikoh itu sudah harus diputuskan dengan hukuman potong tangan. Sudah ya. Jadi zina, minum khamr, pencurian itu adalah kriminal kelas atas gitu. Al-fawahish aduma qubhuhu wa fihinnal uqubah, dan dia ada had. Di dunianya ini sudah ada had. Gitu. Di dunianya ada had. Apa lantas kemudian dawuhnya Hadratus Rasul, ala iling unabbiukum bi akbaril kabair. Unabbiu bakal maringi pirsa sapa ingsun kum ing sira kabeh bi akbaril kabair. Bi akbaril kabair kelawan paling gedene pira-pira dosa gedhe. Itu semua kriminal kelas atas. Tapi mau ndak kalian aku tunjukkan kriminal yang lebih gede lagi tinimbang zina, syurbil khamri, dan as-sarikah. Kata Kanjeng Nabi, asyirku billah wa uququl walidain. Yang lebih gede lagi dibanding zina, dibanding minuman khamr, dibanding sarikah, asyirku billahi azza wa jalla, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Jadi kita memiliki keyakinan
adanya kekuatan, adanya makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kita perlakukan seperti kita memperlakukan Allah. Seperti kita tunduk dan patuh kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunduk pada makhluk seperti ketundukan kita kepada Khalik. Naudzubillah. Asyirku billah. Kalau sampai meninggal dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka dia akan abadi di dalam neraka. Ini kriminal paling top, ini kriminal paling kelas atas. Wa uququl walidain. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi menggandengkan syirik ini dengan wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Wah, ini luar biasa. Naudzubillah ya. Jadi betapa kita ini wis njogo awake dhewe ojo sampai zina, ojo sampai minum khamr, ojo sampai kita ini mencuri. Ternyata ada lagi kriminal yang terkadang kita anggap remeh. Kriminal yang terkadang kita anggap biasa-biasa saja, padahal dia, kata Hadrat Rasul, akbarul kabair, lebih besar lagi, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu maka anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, ayo dalam ngaji Al-Adab Al-Mufrad mulai awal hingga hari ini edisi ke-33 ini kita masih bicarakan adab kita kepada orang tua. Jangan sampai kita ini masuk dalam kriminal uququl walidain. Jangan sampai kita ini masuk dalam pelanggaran durhaka kepada orang tua. Syariat Asyari' Allah sangat memandang ini adalah sebuah kejahatan yang besar. Begitu pula Hadratur Rasul dalam hadis-hadis ini menjelaskan bagaimana ancaman bagi siapapun anak yang berani memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik. Kepada anak yang berani untuk tidak memberikan hak-hak orang tuanya. Oleh karena itu maka tidak heran ketika Hadratur Rasul menjelaskan sedemikian beratnya dosa uququl walidain ini, sehingga kita kalau bisa meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridhar Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali musibah kita ini adalah menganggap orang lain itu lebih berjasa dibanding kedua orang tua kita. Kita punya teman baru yang pernah membelikan kita pulsa 1 kali, 2 kali, pernah mengajak kita makan 1 kali, 2 kali, gitu, pernah mengkado kita 1 kali, 2 kali. Kemudian seolah-olah dia ini lebih berjasa dibanding orang tua kita. Kita lupa bahwasanya kita ini kita ini punya jasa ke ibu kita 9 bulan, 10 hari biasanya. Itu gendong kita dalam rahimnya ini tidak pernah dilepas. Kemudian melahirkan kita, yang kemarin kata Sayyidina Ibnu Umar balasannya 1 tarikan nafas saja ketika melahirkan kita ini kita balas dengan gendong ibu kita, ini belum ada apa-apanya. Padahal tentu gendong bayi itu lebih ringan dibanding gendong ibu yang berat. Itu enggak ada apa-apanya. Dibandingkan hirupan nafas ibu kita ketika melahirkan kita. Belum lagi bapak yang dari awal sejak kita belum ada sudah berusaha mati-matian gitu ya supaya kita ada ikhtiar ya jamu barang ya STMJN barang Kemudian ketika ibu kita hamil luar biasa, ibu pingin nopo dituruti, saking pinginnya jarene wong Jawa anake pengen gak ngiler, itu kan juhdu bapak supaya kita ini jadi anak lanang ganteng gak ngileran, wedok ya ayu gak ngileran gitu ya. Begitu lahiran, bapak yang dulunya ndak pernah nyuci jadi umbah-umbah kabeh gitu ya. Yang dulunya nggak pernah nyawi jadi nyawi kita semua ini, terus membiayai kita, menyekolahkan kita. Loh ini kok kita kalahkan dengan 1 coklat, 2 coklat, 2 batang coklat, 1 baju, 2 baju yang dikado orang lain yang jasanya belum seberapa dengan kita. Oleh karena itu anak-anakku di kesempatan yang mulia ini, ayo sekali lagi, orang tuamu
adalah jimatmu. Orang tuamu adalah pintu kesuksesan kamu. Orang tuamu adalah pintu surga kamu. Baik dia ab maupun maka keduanya ini punya hak yang sama. Ya, kita sudah bicara 3 tingkatan itu didekati dari mana. Ibu diutamakan, ibumu itu ya. Ini bukan jargon poligami supaya ibunya 3 gitu ya, bukan. Tapi dari sisi taukid, karena ibu dipandang lebih sering didurhakai, atau memang dari sisi beban yang memang ibu ini punya beban yang lebih daripada bapak, sudah kita bicarakan yang lalu. Jadi anak-anakku, hadis ini memberi kita pelajaran bahwasanya kita ini mati-matian menjauhi zina, mati-matian menjauhi minuman khamr, mati-matian mencuri, tapi kadang kita terlena tidak menjauhi dosa yang lebih dari itu, yaitu apa? Uququl walidain. Ya tentu kita ini tidak ingin melakukan semua dosa ya, keinginan kita, tapi kan mustahil. Tapi mustahil, ya enggak dipilih lah. Dosa-dosa sing enggak tape abot aja dilakoni ngono. Dan juga kalau kita memang punya salah, segera minta maaf. Sebelum nanti kita sangat menyesal. Sering saya katakan, bagi anak-anak yang belum bisa menghormati ibunya dengan sebaik-baiknya, belum bisa menghormati ayah dengan sebaik-baiknya, maka berdoalah nanti jika engkau punya anak, kedua orang tuamu masih hidup, sehingga kamu merasakan begini, jadi orang tua ini begini. Akhirnya kamu merasa punya hutang jasa yang luar biasa kepada ayah bundamu. Wa kana, sudah nggih. Ala unabbiukum bi akbaril kabair asyirku billah, kemudian wa uququl walidain. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku muttaqian, duduk ya. Duduk bersandar ya, duduk bersandar. Fahtafazza ay istawa jalisan, duduk ala rukbataihi ya, duduk aw warakaihi gitu ya, duduk di atas rukbah, 2 dengkulnya ya kan, 2 dengkul mulia Hadrat Rasul. Qala, sambil duduk Nabi menambahi asyirku billah wa uququl walidain, tambahi qala dawuh sapa Hadrat Rasul wazuru, bohong. Wazuru, bohong. Hoax lah kalau sekarang, menyebarkan berita yang kamu sendiri tidak tahu kebenarannya, atau kamu justru menjadi pembuat kabar kebohongan itu. Hoax, wazur. Oleh karena itu anak-anakku, ya sebisa mungkin kita ini menjauhi semua dosa-dosa, baik kecil maupun besar. Tapi mustahil karena kita ini bukan maksum. Kita tidak punya ismah. Yang punya ismah hanyalah al-anbiya war rusul. Hanya para nabi dan rasul-rasul Allah lah yang dijaga oleh Allah dari dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Namun kita tentu sebagai santri punya ilmu mana dosa yang besar, mana dosa yang kecil, sehingga lain dosa itu pilih-pilih aja sing gede-gede ngono ya. Dan lek punya dosa kita diajari untuk fatubu ilallahi taubatan nasuha, dan kita harus yakin bahwasanya wa rahmatullahi wasi'at kullasyai, rahmatnya Gusti Allah lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Wa rahmatullahi arja min a'malina, rahmat Allah lah yang paling kita harapkan dibanding seluruh amal-amal kita. Mudah-mudahan di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allah memberikan keberkahan di dalam ilmu kita, diberikan keberkahan dalam umur kita, dan kita diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah
المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أدفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لا إله إلا الله أمان من الطاعون محمد رسول الله طعن في الطاعون سيدي عبد الوهاب الشعراني سيدي شمس الدين الحنفي سيدي سراج الدين البلقيني سيدي عبد القادر الجيلاني حي صمد باق وله كنف واق سبحان الملك الخلاق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا عزيز خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا جبار يا غفار يا ستار خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا ينعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلى من كل حليم يا أحكم من كل حكيم يا أقرب من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملقه غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat, keterangan yang barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kemanfaatan dalam ilmu, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam rizki. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.